Baik, terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Di sini ada kata politeness dan ada wajah ya. Jadi apakah ada hubungan antara kesantunan dengan wajah? Ya, sangat sangat nyambung sekali karena dan kita akan menjawab pada slide-slide berikutnya gitu kan. Nah, sebenarnya teori politeness ini berawal dari teori kooperatif prinsipalnya Grice yang telah dijabarkan oleh Bapak Aguin de Graaf minggu lalu, bahwa Grice berkata kalau suatu komunikasi itu bisa berjalan dengan sukses dan baik apabila para penuturnya antara yang berbicara dengan yang diajak bicara itu adalah mematuhi maksim-maksim yang ada, kayak maksim quality, maksim quantity, maksim relevance, dan lain-lainnya. Tapi pada kenyataannya banyak sekali kita ketika ngobrol itu sering melanggar maksim-maksim tersebut. Apakah itu tidak berjalan dengan baik? Tetap berjalan dengan baik, karena kita ketika melanggar maksim-maksim tersebut itu kita tujukan untuk memenuhi unsur-unsur kesantunan dalam berbahasa. Contohnya, kalau minggu lalu Pak Aguin de Graaf bilang memberikan contoh, misalkan ada mahasiswa A sama mahasiswa B, yang A bilang minggu depan sudah tidak ada Pak Rofik sama Pak Aguin ya, misalkan ya. Terus si mahasiswa B bilang, iya kita pasti akan merindukan Pak Rofik, tanpa menyebut Bapak Aguin. Karena apa? Karena mungkin si B ini jembek atau benci sama Bapak Aguin de Graaf misalkan. Nah jadi di situ si B harusnya kalau memenuhi maksim dia harus bilang kita akan merindukan Pak Rofik, tapi tidak dengan Bapak Aguin de Graaf. Bisa saja seperti itu. Tapi karena kita ingin ujaran yang kita ucapkan itu santun, makanya kita itu bilang iya kita akan merindukan Pak Rofik. Kita harus mendelete atau tidak mematuhi maksim untuk berkata sopan seperti itu ya. Nah, di sini ada politeness dan face, ada kesantunan dan ada wajah. Di sini ada para ahlinya yaitu Brown and Levinson ya. Nah, di situ Brown and Levinson berkata, in order to enter into social relationship, we have to acknowledge and show an awareness of the face, the public self-image, the sense of self of the people that we address. Jadi dalam hubungan sosial kita itu harus mengetahui dan harus menunjukkan kesadaran kita pada wajah orang yang kita ajak bicara gitu ya. Apakah ujaran yang akan kita ujarkan itu bisa mengancam wajah seseorang atau melakukan tindakan FTA atau Face Threatening Act atau tindakan mengancam wajah seseorang, atau ujaran yang kita ujarkan itu adalah menyelamatkan atau menjaga wajah seseorang, atau dalam bahasa Inggrisnya FSA, Face Saving Act gitu ya. In addition, they said that it is a universal characteristic across cultures that speakers should respect each other's expectation regarding self-image, take account of their feelings, and avoid face-threatening acts. Jadi intinya dalam kesantunan, strategi kesantunan berbahasa ini adalah intinya adalah kita itu menghindari untuk mengucapkan ujaran-ujaran yang bisa mengancam wajah orang yang kita ajak bicara. Seperti itu ya. Nah, menurut Brown and Levinson itu ada dua wajah ya, ada positive face politeness dan juga negative face politeness. Apa itu? Apakah negative face politeness itu termasuk impolite atau tidak sopan? Tidak. Dua-duanya ini merupakan kesantunan gitu ya. Cuman kadar dari status sosialnya atau gender atau apanya itu berbeda. Nah, positive face politeness itu apa? Kalau di sini Brown and Levinson itu mendefinisikan sebagai the need to be accepted and liked by others, treated as a member of the group, and to know one's wants are shared by others. Jadi untuk diterima dan disukai oleh orang lain. Istilah lainnya itu kalau dalam positive face politeness itu adalah pembicaraan informal, misalkan antara saya dengan Pak Rofik, antara saya dengan Pak Aguin de Graaf, antara saya dengan teman saya, itu saya memakai positive face politeness gitu ya, karena kami itu satu rating atau sejajar gitu.
misalkan antar teman, antar kerabat, antar saudara gitu kan. Tapi kalau negative phase politeness di situ adalah respect the hearer's negative phase. The need to be independent, have freedom of action, and not to be imposed by others. Artinya yaitu keinginan individu itu agar setiap keinginannya itu tidak dihalangi oleh orang lain. Jadi dalam negative phase politeness itu seperti misalkan saya dengan berbicara dengan Bu Rina Sari misalkan, atau Bu Galuh, atau Ibu Masito, karena beliau adalah dosen saya, meskipun sekarang sama dosen, cuman kan beliau adalah tetap dosen saya, jadi saya harus memberikan gap atau jarak gitu ya ketika ngomong, nggak boleh seenaknya sendiri kayak ke positive phase politeness gitu. Selain positif dan negatif phase politeness juga Brown dan Levinson ini juga ada membagi kesantunan berbahasa itu ada dua, yaitu off record dan on record ya. Apa itu off record? Off record itu you ask for help indirectly and say in a voice loud enough for your neighbors to hear. Something like I wonder where on earth that website is. I wish I could remember the address. Jadi off record ini indirectly ya, permohonan kita atau permintaan kita itu secara implisit. Contohnya misalkan kita diajak misalkan ada sekelompok teman atau sekelompok orang gitu ya, mengajak makan. Yuk makan gitu kan. Misalkan saya diajak makan. Saya nggak bilang secara langsung kalau saya nggak bawa duit, nggak. Tapi dalam off record di sini atau kesantunan off record di sini itu saya akan bilang, waduh, dompet saya ketinggalan, gimana pas gitu ya. Ini saya kasih bahasa-bahasa Jember juga ya. Jadi, aduh, dompet saya dompet saya ketinggalan, gimana dong gitu kan. Kalau teman kita peka, dia akan langsung ya udahlah, gampang, pinjam dulu aja nanti ke saya, besok aja dibalikin gitu kan. Intinya kan saya pingin pinjam duit, tapi nggak langsung secara eksplisit bilang saya pinjam duit, enggak, tapi secara implisit dengan cara bilang, dompet saya hilang gitu kan. Sama kayak di bukunya John Cutting di situ diberikan contoh ketika off record di situ, ketika salah satu guru itu bilang nggak bilang ke muridnya, tapi dia itu terlihat seolah-olah bingung dengan misalkan menggede-gedekan kepala atau dengan gerutu gitu, bukan gerutu tapi aduh gimana nih ya, saya kok lupa ya websitenya ini apa, alamatnya ini apa gitu kan. Jadi dia berharap, si guru itu berharap agar mahasiswa yang di sebelahnya atau siswa yang di sebelahnya itu peka gitu. Kalau siswa yang di sebelahnya itu peka, dia pasti akan bilang, permisi Pak, ada yang bisa saya bantu, Bapak kayaknya kebingungan gitu kan. Tapi kalau enggak ya dia nggak akan dapat apa-apa gitu kan. Itu off record atau implisit gitu ya. Dan yang kedua yaitu on record. Dalam on record yang dikategorikan oleh Brown and Levinson ini ada tiga bagian ya di situ. On record itu ada yang bluntly on record, ada yang negatif politeness on record, dan ada juga yang positif politeness on record. Nah, apa itu boldly on record? On record boldly itu maksudnya adalah if a speaker makes a suggestion, request, offer, or invitation in an open and direct way. Jadi ketika kita minta sesuatu, itu secara langsung. Contohnya adalah request. Misalkan kita ketemu teman ya, kayak tadi saya ketemu Bapak Agwin Degaf. Bapak Agwin Degaf bilang ke saya, kok kamu tambah gemuk sekarang? Dalam boldly on record itu mengancam wajah seseorang itu lebih besar kesempatannya daripada positif dan negatif gitu ya. Bisa saja kan saya itu langsung nggak enak kan wajah saya kan, dibilangin gendut banget sih kamu sekarang, pasti nggak enak. Itu langsung mengancam wajah saya. Ini maksudnya dalam boldly on record. Artinya langsung, dia itu langsung ngomong. Dan ini adalah salah satu tipe yang
memberikan kesempatan untuk yang mengancam wajah seseorang atau melakukan tindakan FTA atau mengancam wajah seseorang itu lebih besar daripada yang lain gitu kan, karena bisa saja orang yang kita ajak bicara itu tersinggung atau wajahnya langsung merah atau wajahnya langsung gimana gitu kan. Nah, itu adalah blatantly on record. Misalkan kayak ada apa kotor, kita lihat tangan teman kita kotor gitu kan. Duh, tuh tanganmu kotor, bersihin sana gitu kan. Jadi kita tuh langsung meminta orang itu untuk melakukan sesuatu gitu. Itu adalah on record blatantly, dan ini adalah lebih besar ya FTA-nya gitu kan. Dan yang kedua yaitu negative politeness on record. Apa itu negative politeness on record? Demonstrating the distance between interlocutors and avoiding intruding on each other's territory. Maksudnya itu ada jarak antara penutur dengan yang dituturkan. Misalkan antara saya dengan dosen atau mahasiswa dengan dosen, dengan orang yang baru dikenal, gitu kan. Kita pasti ada gap atau jarak. Dan dalam negative politeness on record itu kita itu memberikan kesempatan kepada lawan bicara kita untuk berkata tidak, untuk bilang, untuk menjawab tidak dan tidak setuju dengan apa yang kita bicarakan, sehingga mereka bisa berkata tidak. Dalam misalkan contohnya seperti ini, antara mahasiswa dengan dosen ya. Contohnya seperti ini. Mohon maaf Pak, apakah Bapak sekarang ada waktu? Saya ingin konsultasi masalah skripsi misalnya gitu. Jadi misalkan sama orang yang baru dikenal, mohon maaf Pak atau mohon maaf Bu, Bapak tahu atau Ibu tahu nggak alamat ini di mana? Jadi kita itu memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa bicara tidak, gitu ya. Itu adalah on record negative politeness. Terus yang terakhir yaitu on record positive politeness. Di situ demonstrating closeness and solidarity, appealing to friendship, making other people feel good, and emphasizing that both speakers have common goal. Jadi kalau positive politeness on record ini adalah lebih kepada keakraban ya, keakraban. Menjalin kedekatan, solidaritas, dan keakraban agar orang yang kita ajak bicara itu merasa memang teman gitu kan, teman atau sahabat atau kerabat gitu ya. Nah, kalau Brown and Levinson itu mengatakan kalau negatif politeness on record itu bisa dikatakan sebagai kesantunan yang pesimis. Kalau positif politeness on record itu bisa dikatakan sebagai optimis politeness atau kesantunan yang optimis. Kenapa? Karena kalau negatif politeness on record itu dikatakan pesimis karena kita tuh memberikan kesempatan kepada orang yang kita ajak bicara untuk berkata tidak, dan semakin kita memberikan kesempatan untuk mereka berkata tidak, itu semakin sopan. Itu adalah on record negative politeness. Tapi kalau positive politeness itu adalah on record ini lebih kepada optimis, karena kita menganggap orang yang kita ajak bicara itu akan setuju dan akan membenarkan apa yang kita ujarkan. Itu adalah on record positive politeness, gitu ya. Dan dalam suatu percakapan itu dibutuhkan juga prinsip lain selain prinsip kerjasamanya Grice. Nah, di sini Jeffrey Leach ini adalah salah satu tokoh juga dalam ilmu kesantunan bahasa. Beliau di sini menjabarkan maksim. Jadi maksim itu tidak hanya untuk prinsip kerjasamanya Grice, tapi juga di sini juga ada kesantunan, maksim kesantunan. Jeffrey Leach di sini membagi maksim kesantunan itu dalam 6 bagian ya. Yang pertama yaitu tact atau kebijaksanaan,
generosity, approbation, modesty, agreement, and sympathy. Nah, apa itu maksim-maksim tersebut? Maksudnya apa? Kita ke slide berikutnya. Disebut sebagai tact atau kebijaksanaan. Maksudnya itu apa? Maksudnya yaitu kita meminimalisir kerugian pada yang lain dan minimize kerugian pada yang lain dan memaksimalkan keuntungan pada yang lain. Misalkan contohnya seperti gini. Misalkan kita lagi di rumahnya teman, terus kita itu diajak makan. Kita itu disuruh makan sama bapak ibunya teman tersebut gitu ya. Ayo silahkan makan. Waduh Bu, jadi nggak enak ngerepotin. Nggak apa-apa, monggo ayo, monggo. Ini saya tadi ibu sudah nyiapin makanan untuk kalian. Monggo Bu, bareng-bareng misalkan ya. Enggak, kami sudah makan, ibu sama bapak sudah makan. Monggo kalian makan, habisin dah itu. Nah itu maksudnya memaksimalkan keuntungan bagi yang lain. Kata-kata monggo duluan nggak apa-apa, kami sudah makan. Itu adalah terkategori sebagai maksim kesantunan milik kebijaksanaan gitu ya. Terus yang kedua yaitu generosity. Generosity ini maksudnya adalah dermawan ya. Kedermawanan artinya meminimalisir keuntungan bagi diri sendiri dan memaksimalkan kerugian pada diri sendiri. Contohnya misalkan konteksnya sama di tempat kita makan tadi di rumahnya teman. Itu kita bisa bilang setelah kita makan biasanya kita kan karena nggak enak ya kan kita biasanya mau membantu untuk cuci piring. Terus teman kita bilang, sudah nggak usah, ditaruh saja di sana biar nanti aku yang akan nyuci. Sudah, taruh aja di sana biar saya aja nanti. Nah, itu artinya meminimalisir keuntungan bagi diri sendiri dan memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri. Itu maksudnya maksim kesantunan kedermawanan gitu ya. Terus yang ketiga yaitu approbation, itu pujian. Di situ ada minimize dispraise of other and maximize praise of other. Jadi memaksimalkan pujian kita kepada yang lain. Misalkan kita ada gerombolan teman gitu kan bilang, kamu kok memuji yang lain. Misalkan gimana ini gimana masakanku gimana, enak nggak? Gitu. Kita bisa saja kan bilang nggak enak, kurang asin atau kurang pedes atau kurang manis atau kurang apa gitu kan. Tapi karena kita nggak enak mau bilang seperti itu, kita hanya bilang wow, ya oke, gitu. Oke, gitu kan. Wow, oke, atau mantul gitu kan. Kita tidak membenarkan maupun tidak menyalahkan ujaran dari teman kita gitu. Jadi kita karena kita sungkan takut FTA ya, takut kita itu mengancam wajah orang yang kita ajak bicara. Jadi kita bilang wow atau sadap atau apalah gitu ya. Kalau dalam bukunya John Cutting di sini misalkan ditanya di sini ada sebuah percakapan gitu, terus ada yang bilang setelah saya mendengar suaramu kemarin pada saat karaokean, ternyata suara kamu itu unik ya. Padahal jelek aslinya, cuman dia bilang unik gitu ya. Karena apa? Dia sebenarnya kalau dalam teori prinsip kerjasama ini jelas melanggar. Cuman kan teori kesopanan sekali lagi, teori kesopanan ada gitu ya. Sehingga dia bilang unik. Mana ada suara unik ya kan? Nah yang kelima generosity ini maksudnya yang ini ya modesty. Yang keempat modesty ini rendah hati. Kerendah hatian di sini maksudnya meminimalisir pujian pada diri sendiri dan memaksimalkan kerugian pada diri sendiri. Misalkan contohnya, ayo nanti kita masak-masak yuk, yang masak Ibu Siti gitu misalkan. Ibu Siti yang masak. Terus si Ibu Siti bilang, waduh nanti kalau saya yang masak bisa-bisa
kalian keracunan, padahal dia itu terkenal masakannya enak, cuman dia merendahkan diri gitu ya, merendahkan diri dengan ujaran dia gitu ya. Terus yang kelima itu agreement, meminimalisir disagreement atau ketidaksepakatan antara dirinya dengan yang lain dan memaksimalkan kesepakatan antara dirinya dengan yang lain. Maksudnya yaitu contohnya seperti misalkan kita baru masuk kelas itu kosong. Duh, kok gelap banget ya. Terus si B bilang, iya, lampunya di mana ya? Jadi ada kesepakatan atau ada persetujuan dari pihak pertama dengan pembicara kedua. Terus yang terakhir yaitu simpati, meminimalisir antipati antara dirinya dengan yang lain dan memaksimalkan simpati antara dirinya dengan yang lain. Kalau dalam bukunya John Cutting di situ contohnya adalah ketika kita mendengar kabar bahwa ayah dari teman kita meninggal. Dalam bahasa Inggris kita nggak langsung bilang I'm sorry to hear your father's death. Nggak. Kita menghilangkan your father's death dengan kata-kata I'm sorry to hear that. Tapi kalau dalam bahasa Indonesianya misalkan kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita ya, semoga arwahnya diterima, atau yang sabar. Jadi lebih kepada ujaran kita yang menunjukkan simpati kepada orang lain, bukan antipati. Sekian dari saya, alhamdulillah cepat. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.